Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tulasana dengan NIM 2002 311 00248. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori monetaris dan aplikasi teori Keynes tentang pola konsumsi di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu teori monetaris. Teori monetaris muncul akibat teori-teori Keynes yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi dalam perkembangannya sejak pertengahan dasawarsa 60 meliputi berbagai sub-aliran yang beraneka ragam. Sejumlah sub-aliran masing-masing memberikan penekanan yang berbeda terhadap peranan bidang moneter dalam perkembangan ekonomi. Berikut beberapa inti pokok pandangan golongan monetaris. Yang pertama yaitu sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional, yaitu sebab-sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional menurut Friedman bersumber semata-mata pada tingkat permintaan uang, di mana volume permintaan uang ini tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kebijaksanaan moneter, yaitu upaya untuk menanggulangi goncangan-goncangan kegiatan ekonomi dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter dengan menguasai pasok atau penawaran uang. Diakui dalam suatu masa transisi akan terjadi goncangan harga. Yang ketiga yaitu pasok uang harus mencerminkan kebutuhan dunia usaha, yaitu pasok uang harus dikuasai dalam arti bahwa tingkat tambahannya harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Golongan monetaris berpendapat bahwa selain di bidang moneter, melalui pengelolaan pasok uang oleh otoritas moneter atau bank sentral, pemerintah tidak boleh berinvestasi secara aktif melalui kebijaksanaan ekonomi atau kembali pada persaingan bebas. Berikutnya adalah teori-teori konsumsi. Ada beberapa teori-teori konsumsi menurut ahli, yaitu yang pertama, teori konsumsi Kuznets. Dikemukakan oleh Simon Kuznets yang meneliti data konsumsi dan pendapatan. Penelitiannya ditemukan di rasio antara konsumsi dengan bagian 1 adalah umur 0 sampai dengan T0 seseorang mengalami dissaving, di mana orang tersebut belum memiliki pendapatan, akan tetapi ia perlu konsumsi. Umur T0 sampai T1, orang masih melakukan dissaving karena konsumsi yang lebih besar daripada pendapatan. Bagian 2 adalah umur T1, sampai pendapatan ternyata stabil dari dekade ke dekade, walaupun telah terjadi kenaikan pendapatan. Kedua anomalia tersebut membuktikan fungsi konsumsi Keynesian berlaku untuk data rumah tangga atau jangka pendek. Yang kedua yaitu teori konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis of consumption. Raharja dan Manurung dalam bukunya menyebutkan bahwa teori konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis atau yang dikenal dengan singkatan LCH merupakan teori konsumsi yang dikembangkan oleh Franco Modigliani, Robert Ando, dan Richard Wurmbrand yang dikemukakan pada tahun 1950. Teori ini berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup. Teori konsumsi siklus hidup ini memiliki kesamaan dengan teori konsumsi yang diperkenalkan oleh Keynes, yaitu mengetahui faktor yang dominan pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi adalah pendapatan disposable. Hanya saja, teori siklus hidup mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya pendapatan disposable. Yang berikutnya yaitu ketiga, teori konsumsi pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. M. Friedman pada tahun 1957 menjelaskan perilaku konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan permanen. Pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan di masa depan. Pendapatan sementara atau pendapatan transitoris adalah bagian pendapatan yang tidak diharapkan terus bertahan. Nilai pendapatan ini kadang positif dan kadang negatif. Yang keempat yaitu teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis, yaitu inti dari teori konsumsi pendapatan relatif adalah
masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable di masa lalu, terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai, karena pola konsumsi saat ini masih dipengaruhi pola konsumsi yang lalu. Teori yang kelima yaitu teori konsumsi Keynes. Keynes pada tahun 1930-an membuat asumsi tentang teori konsumsi. Yang pertama, dia berasumsi bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume, yaitu jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar tambahan adalah antara 0 dan 1. Asumsi ini menjelaskan pada saat pendapatan seseorang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungannya. Teori Keynes kedua adalah rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume. Turun ketika pendapatan naik. Menurut Keynes, proporsi tabungan orang kaya lebih besar daripada orang miskin. Jika diurutkan dari orang sangat miskin sampai orang kaya, akan terlihat proporsi tabungan terhadap pendapatan yang semakin meningkat. Yang terakhir, pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga yang memiliki peran penting. Ini berbeda dengan ekonom klasik yang beranggapan semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan mendorong tingkat tabungan dan mengurangi konsumsi. Yang berikutnya adalah perkembangan pola konsumsi makanan rata-rata masyarakat Indonesia. Pada tabel berikut merupakan rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari-hari menurut kelompok makanan tahun 2002 sampai 2011. Pola konsumsi masyarakat Indonesia secara umum yang tersusun berdasarkan 5 kategori jenis makanan bisa dilihat pada tabel berikut. Jika dilihat dari grafik di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu, seperti tampak pada gambar diagram di atas, terdapat kecenderungan menurunnya tingkat konsumsi makanan kelompok karbohidrat rata-rata masyarakat Indonesia yang diikuti dengan peningkatan konsumsi kelompok makanan jadi. Hal tersebut dapat memiliki makna bahwa kelompok makanan jadi menjadi komoditas yang mulai dikonsumsi oleh rata-rata masyarakat Indonesia untuk menggantikan jenis makanan kelompok karbohidrat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rata-rata masyarakat Indonesia. Baik, yang berikutnya yaitu preferensi konsumsi makanan masyarakat Indonesia. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Suryana, pada 12 bulan 6 2012, pola konsumsi makanan rata-rata masyarakat Indonesia pada saat ini umumnya masih timpang, belum beragam dan belum bergizi seimbang. Saat ini rata-rata konsumsi makanan masyarakat Indonesia untuk sumber protein, vitamin, dan mineral masih relatif rendah. Ahli pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Pan Budi menyatakan rata-rata konsumsi beras masyarakat Indonesia adalah 139 kg per kapita per tahun. Konsumsi beras tersebut merupakan yang tertinggi di antara negara ASEAN lainnya, yang rata-rata hanya mengkonsumsi beras sekitar 65 kg per kapita per tahun. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.